Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nabila dengan NIM 14056240051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisis sebuah fenomena yang cukup sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu pergantian kurikulum yang kerap kali menyertai pergantian Menteri Pendidikan. Fenomena ini telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan di sekolah. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, ada satu pola yang terus berulang. Setiap kali terjadi pergantian Menteri Pendidikan, hampir bisa dipastikan kurikulum juga ikut berubah. Seolah-olah perubahan kebijakan sudah menjadi ritual yang tak terhindarkan setiap kali ada pemimpin baru. Tentu saja, setiap menteri memiliki visi, semangat, dan pendekatannya tersendiri. Namun pertanyaannya, apakah setiap perubahan kurikulum tersebut benar-benar membawa dampak yang positif? Bagi siswa, guru, dan orang tua yang langsung merasakannya, jawaban dari pertanyaan itu tidak sesederhana kelihatannya. Dari sudut pandang struktural fungsional, pendidikan seharusnya menjadi sistem yang stabil dan berkesinambungan. Fungsinya bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, mengintegrasikan nilai-nilai budaya, dan membentuk karakter bangsa. Namun, ketika kurikulum berganti terlalu sering, sistem ini menjadi terganggu. Konsistensi pembelajaran menjadi terputus. Guru harus terus mengikuti pelatihan baru, mengganti perangkat ajar, dan menyesuaikan metode pengajaran. Sementara itu, siswa harus mulai belajar dari awal. Apa yang sebelumnya dianggap penting, kini tidak lagi menjadi fokus. Materi yang dulunya tidak ada, kini menjadi kewajiban untuk dipelajari. Hal ini tentu saja menimbulkan beban mental bukan hanya pada guru dan siswa, tapi juga pada orang tua. Mereka kebingungan memahami materi baru yang bahkan belum mereka kenal sebelumnya. Perubahan kurikulum seharusnya didasarkan pada kajian longitudinal tentang kebutuhan dan hasil pembelajaran, bukan hanya pergantian figur. Tanpa stabilitas dalam sistem pendidikan, sulit untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan adaptif dalam jangka panjang. Beralih ke perspektif konflik, kita dapat melihat bahwa kebijakan kurikulum seringkali tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan. Setiap pemimpin pendidikan ingin menunjukkan identitasnya dan meninggalkan jejak melalui perubahan kurikulum. Namun, apakah kurikulum baru itu selalu berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan? Jawabannya tidak selalu. Sekolah-sekolah di kota besar mungkin lebih siap menghadapi perubahan karena memiliki akses teknologi, pelatihan, dan tenaga pengajar yang cukup. Tapi bagaimana dengan sekolah di daerah terpencil? Seringkali guru belum sepenuhnya memahami kurikulum yang lama, tetapi sudah harus mengadopsi kurikulum yang baru. Perangkat ajar pun tidak selalu tersedia dan pelatihan tidak menjangkau semua wilayah secara merata. Hal ini justru memperlebar jurang ketimpangan pendidikan antara sekolah maju dan sekolah tertinggal. Lebih dari itu, ketika perubahan dilakukan tanpa pertimbangan atas kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks di berbagai daerah, maka pendidikan menjadi alat kekuasaan, bukan alat pemerataan. Inilah yang disebut oleh sosiolog sebagai hegemonik kurikulum, di mana pendidikan digunakan untuk melanggengkan dominasi kelompok tertentu, bukan untuk memperkuat keadilan sosial. Jika kita melihat dari sudut pandang interaksionisme simbolik, perubahan kurikulum juga berdampak pada makna belajar yang dirasakan oleh siswa. Bagi siswa, pelajaran bukan sekedar materi di buku, tapi tentang makna dan pengalaman belajar itu sendiri. Ketika sistem pendidikan tidak konsisten, siswa kesulitan membentuk makna dari proses belajar.
Hal ini dapat menimbulkan rasa bingung, frustasi, hingga apatisme terhadap sekolah. Mereka merasa kehilangan arah, bahkan kehilangan percaya diri. Simbol-simbol seperti nilai, kelulusan, prestasi, bahkan sekolah itu sendiri bisa kehilangan maknanya jika terlalu sering berubah konteksnya. Di sekolah, semua pihak berusaha bertahan. Guru saling bantu menyusun RPP, saling berbagi modul ajar, dan mencoba berinovasi di tengah keterbatasan. Siswa saling berbagi pemahaman, membentuk kelompok belajar, dan mencari cara untuk dapat bisa memahami materi baru. Namun di sisi lain muncul kelelahan kolektif. Guru merasa dipaksa untuk beradaptasi tanpa dukungan yang cukup. Siswa merasa pelajaran berubah terlalu cepat dan terlalu sering. Orang tua pun merasa asing karena sistem yang digunakan anak-anak mereka sangat berbeda dari yang mereka pahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan dari atas yang tidak melibatkan mereka yang di bawah berisiko menciptakan kebingungan massal dan bahkan memperlemah kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Lalu, apa yang sebenarnya kita harapkan? Kita tentu tidak menolak perubahan. Dunia berubah dan pendidikan harus menyesuaikan. Namun, perubahan tersebut harus berdasarkan evaluasi yang matang, uji coba yang terukur, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik itu guru, siswa, orang tua, maupun komunitas pendidikan secara luas. Perubahan yang baik adalah perubahan yang memberi ruang untuk tumbuh, bukan perubahan yang mengulang dari awal setiap kali ganti kebijakan. Kurikulum yang baik bukanlah kurikulum yang hanya bagus di atas kertas, tetapi yang mampu diterapkan secara adil, konsisten, dan bermakna bagi seluruh siswa di seluruh penjuru negeri. Dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia, penting bagi kita untuk memulai membedakan antara perubahan yang bersifat simbolis dan perubahan yang transformatif. Perubahan kurikulum seharusnya tidak lagi dijadikan sebagai instrumen pencitraan politik semata. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan proyek 5 tahunan. Sebagai negara yang sangat beragam, Indonesia membutuhkan pendekatan pendidikan yang fleksibel namun terarah. Kurikulum tidak bisa lagi bersifat satu ukuran untuk semua, melainkan harus memberi ruang bagi adaptasi lokal tanpa kehilangan arah nasional. Kita juga perlu membangun sistem feedback dua arah dalam pendidikan. Artinya, pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari atas, top down, tapi juga membuka ruang untuk mendengar suara dari bawah, bottom up, dari guru, siswa, orang tua, dan komunitas pendidikan. Lalu, Indonesia juga membutuhkan sebuah badan independen pengkajian kurikulum yang terlepas dari pergantian menteri atau rezim. Sebuah institusi yang fokus pada berkelanjutan dan kualitas kurikulum, bukan pada agenda politik jangka pendek. Selain itu, penting juga bagi seluruh elemen masyarakat untuk memiliki literasi kebijakan pendidikan yang memadai. Guru juga perlu memahami latar belakang perubahan kurikulum, bukan hanya sekedar menghafal format baru. Siswa dan orang tua juga perlu diajak berdiskusi secara terbuka agar tidak merasa sebagai korban sistem. Pendidikan harus menjadi ruang pemberdayaan. Jika kurikulum berubah tanpa terlalu cepat, tanpa pemahaman yang cukup, maka pendidikan justru berubah menjadi alat ketidakpastian. Sudah saatnya kita sebagai bangsa berhenti mengulang kesalahan yang sama. Pergantian menteri tidak boleh otomatis diartikan sebagai pergantian arah pendidikan. Yang harus diganti adalah sistem yang tidak adil, kurikulum yang tidak relevan, dan pendekatan yang tidak manusiawi, bukan hanya sekadar format atau istilah baru. Karena pada akhirnya pendidikan adalah soal membangun manusia, dan manusia membutuhkan waktu, konsistensi, dan arah yang jelas untuk bertumbuh. Oke, sekian analisis dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.